wabarakatuh. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Husnul Riayah Nyai Hajah Sofiah Nawawi Fadl beserta segenap dzurriyyah Ashabul Bait Pondok Pesantren Husnul Riayah. Yang kami muliakan Ketua Yayasan Husnul Riayah Kiai Ahmad Ghazi Syaif Sarjana Agama Magister Hukum beserta segenap pengurus yayasan yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Kepala Madrasah MA Husnul Riayah, berikut segenap para pimpinan Madrasah Aliyah Husnul Riayah. Yang terhormat Forkopimcam Kecamatan Suboh, yang terhormat Kepala Desa Suboh atau yang mewakili, yang terhormat segenap Kepala Madrasah beserta para Dewan Guru di bawah naungan Yayasan Husnul Riayah. Dan yang terhormat para undangan, para wali santri, para siswa dan siswi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Izinkan saya mewakili teman-teman lulusan untuk menyampaikan pesan-kesan kami selama menjadi siswa-siswi di MA Husnul Riayah. Tanpa terasa, waktu terus bergulir. 3 tahun telah berlalu. Masih teringat beberapa tahun yang lalu kami memulai aktivitas belajar di sekolah yang tercinta ini, di mana kami menerima banyak ilmu dan pengalaman berharga. Selama 3 tahun di sini, tentunya banyak kenangan berharga yang tidak akan pernah kami lupakan. Baik itu pengalaman bahagia, sedih, suka, duka, tawa dan tangis, semuanya melebur menjadi kenangan berharga dalam tapak kehidupan kami. Kenangan kebersamaan kami dengan para guru maupun teman-teman sekalian. Untuk Bapak dan Ibu guru kami, terima kasih atas segalanya, segala perjuangan, pengorbanan, keikhlasan, dan bimbingan dari kalianlah yang tak akan pernah kami lupakan. Kami menyadari bahwa selama kami belajar di sekolah ini, banyak sudah kelakuan dan sikap kami yang tak berkenan di hati para guru. Kami sering tidak mematuhi petuah kalian, sering melanggar aturan sekolah. Sengaja atau tidak sengaja, kami pernah menyakiti hati para bapak dan ibu guru. Dan kami sadar bahwa kesuksesan tidak akan dapat kami raih baik di dunia maupun di akhirat, ketika masih banyak noda-noda yang menghalangi disebabkan kesalahan-kesalahan kami dahulu pada kalian. Betapa bodohnya kami waktu itu. Andai bisa kami mengulang waktu, ingin rasanya memperbaiki semua kesalahan kami. Tapi apalah daya kami, perpisahan sudah di depan kami. Oleh karena itulah, izinkan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan kami. Untuk adik-adik kami, sebuah ungkapan yang tak asing lagi bagi kita, di mana ada pertemuan, di situ juga ada perpisahan. 2 tahun lalu kita bertemu di tempat ini, dan di tempat ini pula lah kita berpisah. Inilah takdir manusia yang tak terelakkan. Kita tak bisa melawan waktu, biarlah waktu itu berlalu seiring dengan linangan air mata kami. Tak terasa 3 tahun sudah kita bersama di MA ini. Segala apa yang telah kita lalui merupakan kenangan terindah yang tak akan pernah terlupakan. Sungguh berat rasanya berpisah dengan kalian, karena kita sudah bersama-sama dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebagai kakak kelas, kami hanya bisa berpesan agar kalian belajar dengan lebih tekun. Perbaikilah sikap dan perilaku kalian. Tunjukkan pada orang-orang bahwa siswa-siswi di MA Husnul Riayah tidak seperti yang mereka bayangkan.
Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, pesan-kesan selanjutnya akan disampaikan oleh Forkopimcam Kecamatan Suboh. Kepada segenap Forkopimcam Kecamatan Suboh, kami persilahkan mengambil tempat di atas pentas. Selanjutnya, kesan dan pesan singkat dari segenap Forkopimcam yang diawali oleh Bapak Camat Suboh, Kapolsek Suboh dan Ramil Suboh, Kepala Puskesmas Suboh dan Kepala KUA Suboh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Forum Pimpinan Kecamatan Suboh, hadir secara langsung Bapak Camat, Bapak Dan Remil atau yang mewakili Bapak Kepala Puskesmas, Bapak Kepala KUA, yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Husnul Riayah, yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Husnul Riayah, yang kami hormati Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Husnul Riayah, yang kami hormati para Dewan Guru Madrasah Aliyah Husnul Riayah, yang kami hormati keluarga pengasuh Pondok Pesantren Husnul Riayah, yang kami hormati wali santri dari siswa-siswi Madrasah Aliyah Husnul Riayah, yang kami hormati adik-adik siswa dan siswi Husnul Riayah yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama di pagi yang cukup cerah ini, sudah sepatutnya kita mengaturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena karunia-Nya serta limpahnya di pagi yang cerah ini kita masih diberi kekuatan sehingga bisa hadir di halaman Madrasah Husnul Riayah ini. Yang kedua, selawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya selaku mewakili Bapak Camat Muspika untuk menyampaikan pesan dan kesan kepada para adik-adik khususnya serta orang tua dan yang hadir di madrasah ini. Saya sebagai Kapolsek Suboh, dalam hal ini sebagai petugas keamanan, sesuai dengan tugas pokok kami, jadi Polri mengemban fungsi memelihara keamanan dan ketertiban. Itu yang pertama. Yang kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kami sebagai Kapolsek menghimbau kepada para adik-adik yang baru saja diwisuda, namanya Purna Santri Purna Santri, yang sebentar lagi akan meninggalkan di Pondok Pesantren Husnul Riayah. Bagi mereka yang akan melanjutkan kuliah atau perguruan tinggi, bisa memilih untuk tempat kuliah yang dianggap representatif atau yang baik. Yang jelas para lulusan santri ini yang jelas akan sekolah ke perguruan tinggi yang berbasis Islam.
Kemudian yang mereka yang tidak melanjutkan masih tetap di sini, Bapak Kiai tetap membuka pintu gerbang pondok itu untuk membantu di pondok pesantren ini bagi mereka yang tidak melanjutkan. Kemudian bagi mereka yang sudah meninggalkan pondok pesantren, saya berpesan kepada adik-adik, jadi harapan masa depan bangsa 10 tahun lagi sampai ini akan ya menjadi pilar-pilar atau calon penerus, ya calon penerus yang meneruskan tonggak perjuangan ini. Jadi calon-calon pemimpin di masa depan. Jadi kalian jangan berkecil hati, walaupun adik-adik ini hanya lulusan dari pondok pesantren, itu sudah banyak contoh sekali ya. Lulusan pondok jangan diremehkan, sudah terbukti para pemimpin kita, bahkan Bapak Presiden Gus Dur itu menjadi pondok pesantren Tebuireng, hanya lulusan Tebuireng bisa menjadi pemimpin di negeri ini. Yang kedua, Bapak Ma'ruf Amin juga sama, itu dari pondok pesantren Tebuireng, dari wakil presiden. Bu Kofifah pun jadi pondok pesantren juga. Jadi kalian jangan berkecil hati, 10 tahun ke depan Anda calon pemimpin di masa ke depan. Punya semangat para adik-adik? Betul ya, kata Pak Kapolsek ya. Jangan berkecil hati, walaupun sampai itu hanya lulusan pondok, jangan berkecil hati ya, jangan berkecil hati. Kemudian untuk ke depannya kalian sudah berbaur dengan masyarakat. Kalau sudah berbaur dengan masyarakat tuh godaan-godaan banyak sekali ya, banyak sekali. Apalagi kalian ini lulusan pondok pesantren, banyak yang diincar, diajak ya, diajak bergabung ke suatu ormas ya, ormas ya. Suatu misal ormas yang kalian jadi yang jelas Banser sama apa tuh? Ansar ya. Jangan ikut kelompok yang lain ya. Kalau dari pondok pesantren ya, Agar Nusa ya benar ya. Jangan sampai ikut yang grip ya, apa ya grip ada. Ya, Hercules itu ya. Itu memang di mana-mana saling mendirikan organisasi masyarakat untuk merekrut, apalagi kalau dari pondok pesantren bisa direkrut ke grip, dampaknya akan luas ya. Kalian tetap di organisasi seperti Agar Nusa, NU, terus kemudian Ansor ya. Jadi intinya pergaulan ke masyarakat itu banyak sekali nanti godaan-godaan. Jangan sampai kalian ini nanti masalah peredaran narkoba. Ya, peredaran narkoba itu yang jelas di sekitar Anda itu banyak sekali. Jadi kalau ada indikasi ada sekelompok orang menggunakan atau memakai atau mengedarkan, sampean bisa menghubungi kami Polsek Suboh atau Babin Kantimas atau dari Koramil yang ada di wilayah Suboh. Jadi peredaran narkoba itu memang sangat apa tuh? Jadi kadang di sekitar kita pun ada juga memakai ya. Jadi itu harus kita hindari, kita cegah dan tangkal. Kemudian masalah NKRI itu harga mati. Jadi tidak ada lagi istilahnya, walaupun negara kita sudah merdeka, kita tidak perlu lagi Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi Pancasila sudah menjadi komitmen para pendiri bangsa ini, para leluhur, tidak akan digantikan dengan dasar yang lain. Sudah menjadi komitmen sampai Indonesia runtuh, Pancasila tetap dipertahankan. Walaupun zamannya sudah merdeka, kan sudah bersatu ya. Kita kan sudah bersatu. Pancasila dulu kan hanya untuk mengikat dari berbagai suku, agama, ras, sudah satu, sudah bisa memerdekakan. Sekarang zaman modern ya, zaman digitalisasi ya, berarti Pancasila sudah tidak
sesuai lagi, Pancasila tetap sesuai sepanjang Indonesia masih tetap berdiri. Sepakat para adik-adik? Terima kasih. Kemudian masalah pergaulan ya. Pergaulan nantinya yang jelas di kepolisian ya, keamanan dan ketitipan bukan hanya tugas dari Polri atau dari TNI. Semua masyarakat ikut bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban. Tanpa ada bantuan dari semua lapisan masyarakat, mustahil keamanan dan ketertiban itu bisa terjamin. Jadi kita bisa bersama-sama untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Kalau sudah tidak aman, pembangunan itu tidak akan terwujud atau tidak akan bisa dilaksanakan. Keamanan dan ketertiban sangat penting. Untuk itu para adik-adik maupun orang tua minta tolong untuk membantu menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing. Termasuk para adik-adik menjadi pilarnya, apalagi lulusan dari Pondok Husnuriayah, pondok pesantren, harus menjadi contoh teladan di masyarakat. Silahkan kalian bisa berkarya dan berkarya, bisa menjadi perangkat desa, bisa menjadi anggota dewan. Nanti kalian itu harus bisa bergaul dengan masyarakat, membantu kesulitan-kesulitan atau permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Kalau sampai bisa menunjukkan seorang santri atau santriwati yang baik, bisa jadi teladan, Anda nanti akan menjadi pemimpin di masa ke depan. Mohon izin Pak Yai, kalau saya tadi sudah agak berbesmili Pak Yai, jadi lihat di wisuda, karena nanti hari Sabtu saya akan hadir mengikuti wisuda anak saya di Pondok Pesantren Tebuireng. Jadi sempat berbesmili tadi itu. Sempat berbesmili tadi itu. Saya nanti hari Sabtu merasakan yang seperti ini, yang sama yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu Wali Santri. Jadi anak saya baru lulus SMP Sen Tebuireng Jombang tanggal 18 hari Sabtu nanti akan diwisuda. Namun godaannya banyak, teman-temannya ngujuki jangan sekolah di sini, sekolah di luar. Tapi anak saya sudah daftar di SMA Trensen Tebuireng Jombang. Tapi masih dipengaruhi sama teman-temannya. Daftar ke SMA di situ bondo saja nggak apa-apa temannya. Tapi yang jelas ini masih tali ulur dengan ibu, karena ibunya terutama yang diserang ibunya. Bu, kalau saya sekolah di SMA 2 Jombang aja Bu. Loh, kan sudah daftar di SMA Trensen, sudah bayar, sudah diterima. Kalau ke SMA situ Bondo gimana Bu? Ya sudah nanti dirembuk di rumah kalau sudah selesai lulus saja. Jadi waktu kemarin datang ke sana itu masih eyel-eyelan sama ibunya Bapak. Jadi karena saya mohon doanya juga kepada bapak-bapak wali santri sama dewan guru, Bapak Kiai, semoga anak saya nanti tetap pilihannya di SMA Trensen Pondok Pesantren Tebuireng. Mohon doanya. Jadi barangkali ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kapus, Bapak Kepala KUA. Saya kira sudah cukup yang bisa saya sampaikan. Pak Kapus, ya Pak Kapus, ada tambahan dari Bapak Kapus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini karena saya ada tugas ini dari Pak Kiai barusan WA, jadi harus saya sampaikan. Sebenarnya sudah disebut oleh Bapak Kapolsek ya, tapi cobalah kami utarakan cuma sedikit. Pertama,
mohon maaf, yang kami hormatin Bapak Forkopimka, Bapak Camat selaku Kepala Wilayah Kecamatan Subuh, yang kami hormati Bapak Kapolsek, yang kami hormati Bapak Danramil atau yang mewakili, yang kami hormatin Bapak KUA, di mana beliau bisa hadir sendiri, nggih. Yang kami hormati dan kami takdimin Bapak Kiai Haji Ahmad Ghazi, yang kami bersama pengurusnya, nggih. Yang kami hormatin Bapak Kades mungkin ada ya. Satu enggak apa-apa. Yang juga kami hormatin para wali santri, nggih, yang ada di Pondok Pesantren Husnul Riayah, dan adik-adik sekalian santriwan dan santriwati yang juga kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa hadir di sini dalam acara Purna Santri Madrasah Aliyah Husnul Riayah, ya. Semoga Allah memberkati, ya. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di akhir zaman nanti kita mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Tadi disinggung masalah narkoba. Sebenarnya saya dapat tugas dari Bapak Kiai Haji. Masalah narkoba sebenarnya harusnya masalah kesehatan ini. Tapi ada sangkut pautnya, nggih. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini masalah narkoba, ya, di mana itu masalah hukumnya. Karena hukumnya sebenarnya ini disampaikan oleh Bapak Kapolsek, ya, karena hukumnya, ya. Tapi di Permenkes juga ada masalah narkoba, ya, di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023. Di sana nafsa, ya, narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Nah, saya narkotika dan psikotropika tidak akan saya sebut, ya, karena nanti teman-teman takut karena masa muda ini bisa masa coba-coba, takutnya mencoba-coba. Jadi yang zat adiktif saja. Apa zat adiktif itu? Zat yang sekiranya kita bisa ketagihan. Apa itu? Ayo. Yang paling rendah, ya, yang rendah arah ke narkoba itu sebenarnya satu, rokok. Maaf Pak Kiai. Ya, rokok itu karena ada nafsanya, nikotin. Kalau sudah kecanduan kita tidak bisa, karena apa? Sudah ketagihan. Itu namanya zat adiktif. Lama-lama pengen nyoba sabu, wah tak medik, lama-lama bisa pil, lama-lama bisa suntik. Nah, itu ranahnya nanti bisa ke hukum, ya. Kalau di kesehatan mungkin nanti rehabilitasinya, gitu, ya. Karena kesehatan saya mencoba masalah kesehatan yang ada di Poskestren, ya. Itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Ya, nomor 1 tahun 2013 tentang Poskestren, pos kesehatan pesantren, ya. Nah, di sana UKBM, ya, upaya kesehatan berbasis masyarakat. Jadi oleh, untuk dan dari pesantren itu sendiri bersama masyarakat, ya. Nah, di sana hanya tujuannya utama adalah PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Kalau dulu kita gatel, ya, sakit gatel itu biasa di pondok, ya. Kalau enggak gatelan berarti tidak sah di pondok. Sekarang image kita harus berubah, ya. Karena di agama kita adalah harus bersih dan sehat, ya. Harus bersih dan sehat, ya. Islam itu kan bersih dan sehat misalnya, ya. Jadi image kita harus berubah dari situ, ya. Karena itu penyakit gatel itu penyakit yang mudah sekali diberantas, dicegah sebenarnya. Ya, sangat mudah sekali. Itu kalau ada ulatnya, ya, ada gatel itu, ya. Biasanya anak-anak pondok itu bisa nyari dengan apa itu? Ya, jarum atau durinya jeruk itu, ya, dicari ada ulatnya itu, karena nularnya lewat ulat itu, loncat ulatnya. Dulu saya juga nyari-nyari gini, di ujungnya kelihatan loncat, gitu, ya. Itu ulat, ya, ulat, dan bisa diberantas sebenarnya asalkan pola hidup bersih dan sehat itu dilaksanakan. Obatnya gampang sekali sebenarnya, dengan belerang. Jadi kalau ada pondok yang banyak sakit gatel, rekreasinya mandi di gunung yang mengandung belerang. Sudah, ya, dipegel di sana, ya. Salepnya ada, salep belerang, tapi pemakaiannya harus 24 jam, ya. Ini saya utarakan ini karena yang pondok itu biasanya image-nya adalah sakit gatel. Kalau masalah medinya skabies. Masih ada penyakit yang lainnya sebenarnya yang gampang menular sebenarnya, ya, lewat nafas, gudu, dedel istilahnya, ya. Kusta itu sama, ya, kusta, gudu, dedel, ya, itu sama. Itu nularnya lewat nafas. Kalau sudah parah akan protul ini tangannya, ya, protul.
Gejala utamanya apa? Panu yang tidak gatel ya, bercak di kulit yang tidak gatel. Jadi ada yang tidak gatel, ada panu teman-temannya yang tidak gatel, itu suruh periksa. Karena risikonya menular. Menularnya bukan hanya sentuhan, tapi lewat batuk. Nah, itu yang tidak enaknya. Kalau sakit gatel lewat kulit kok lewat batuk penularannya ya. Sama dengan TBC sebenarnya. Mycobacterium lepra, kalau TBC Mycobacterium TBC, tuberkulosis. Sama, hampir sama, berbentuk batang. Terus TBC sama lewat nafas juga ya. Terus ini sebenarnya penyakit itu sama Allah sudah diperingatkan. Contohnya aja penyakit yang hubungnya dengan perzinahan. Ya. Perzinahan. Dulu ada penyakit namanya kencing nanah, GO. Gono Brenuro kencing nanah. Orang habis selingkuh, habis jajan akan kena penyakit GO, kencing nanah. Orang-orang berilmu nyari obat. Bingung, profesor ketemu obatnya, namanya GO itu ketemu obatnya, tapi tetap aja manusia itu melakukan itu, diturunkan lagi dari Allah penyakitnya, namanya apa? Raja singa, sipilis ya, cari terus itu sama ahli-ahli itu, obatnya apa ini, obatnya apa, ketemu obatnya, sudah sipilis beres. Karena tetap berlaku seperti itu, turunkan lagi sekarang, AIDS belum ada obatnya, itu ya, belum ada obatnya. Ya, sampai sekarang belum ada obatnya. Jadi kalau kena AIDS enaknya cuma berapa jam, menderitanya seumur hidup karena harus minum obat selamanya. Untuk membunuh tidak ada, hanya mempertahankan toh. Obatnya belum ada. Makanya hati-hati seperti itu ya. Jaga ya, jaga karena kita itulah akhlakul karimah katanya ya. Ya, jajan dalam arti kutik. Jajan yang mana ini? Ya, itu ya. Jadi apa yang diutarakan oleh Pak Kapolsek tadi, sebenarnya sekarang itu pendidikan itu ini Pak Tentara, kepolisian itu diutamakan dari pondok sebenarnya. Karena apa? Sangat berani. Pondok itu kalau sudah berjuang ya, wah sudah matinya mati syahid. Kalau dari pondok mau maju entah aku tembak ya kan? Tapi kalau dari pondok Allahu Akbar, maju sudah, mati syahid yang dicari. Itu ya, makanya sekarang banyak kepolisiannya dari tentara itu yang dicari dari pondok. Ayo ya, tetap ya. Ini Bapak Serma Adusalani ya. Ini ngajinya di sini loh ya. Ngajinya di sini loh. Hanya ngaji beliaunya jadi Serma. Anda lulusan MI. Harusnya lebih dari ini dong. Ya, harusnya lebih ya. Ada ya, harus lebih. Ini ngaji saja enggak sekolah, ngaji di sini. Serma Abdussalam. Ini beliaunya. ya. Ini ada dua nanti setelah lulus. Ada yang larinya ke Bapak KUA, ada yang larinya ini ya. Ya, ini bahayanya ini ya. Ya, semangat ya, terus ya sekolahnya ya. Ya, tunjukkan ya. Putra daerah tunjukkan. Situ Bondo itu masih rendah sekali loh. Untuk putra daerah jadi pegawai, jadi ini masih rendah sekali. Ayo, sekarang tunjukkan dari sini. Tunjukkan ya untuk membangun nama baik pondok pesantren, diri sendiri, negara, NKRI harga mati. Oke ya, terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan dari saya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ba'du, al-mukarramun para kiai, asatidatul masyarakat yang kami hormati, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Husnul Riayah, ketua yayasan Husnul Riayah yang kami hormati, juga kepala sekolah MA yang kami hormati, juga seluruh dewan guru beserta para santri, santriwan, para undangan, termasuk juga para wali santri. Saya sang petengol amroja aki. Alhamdulillah nyambung dari saya kelak alisa. Insyaallah tenggola kanto dari KUA. Insyaallah menjenengan mbak oning ketenggola lagi. Mungkin kaula tanya kanak-kanak mungkin nika. Ya. Halo. Mungkin sampeyan pun lulus dari Alia, terus de emak
mon lulus dia alia terus lagi sekolahan gelu ya kuliah gelu cek kapur saya bini ya kuliah gelu. Oke, Bapak Ibu, terutama bagi yang mampu, silahkan pendidikan anaknya dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bekali anak-anak kita dengan ilmu pengetahuan. Insya Allah derajat anak-anak kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kala ampun qauri kaento ampun menyampaikan yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu janji Allah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Tisar ilmu kadang Bapak Ibu harus mendukung terhadap putra-putrinya untuk menambah ataupun nyari ilmu kanak-kanaknya. Ketika apa kemudian ketika pring sepona kayak itu tak mampu ke angkui masa sekolah anak-anak. Nah, buku lu tak bisa masa sekolah tak mampu Pak. Nah, carana nak kanak kanto arahkan ke angkui kursus cari keterampilan saya penting nak kanak nikah tak nganggur nak kanak mau menganggur nih karena sabareng misalnya mungkin bisa kasih gelak salah gaul bisa kabur jaga bina pikirnya pun nikah ring sepo juga kabur yang ngabis aku nak kanak ada kabur katanya posang lapa kabin ada ini orang tua nggak nih kadang-kadang makanya jangan sampai anak-anak nikah nganggur jadi berikan keterampilan arahkan untuk senantiasa menuntut ilmu di nikah perlu diketahui bahwa halo anak-anak halo umur berapa sekarang 18 saya bini 18 juga oh tak bisa kau akhir tak bisa ya untuk menikah minimal harus 19 tahun 19 tahun itu menangkapina dan setahun lagi dan dalam waktu setahun nikah gunakan kesempatan itu untuk mencari keterampilan mencari ilmu anak-anak santri bini bisa pondok nyaman ngabdi pondok mun laki butuh keluar nyari terampilan persiapan kangku ya abini soalnya mumpun abini ini kan nanggung anak-anak orang cek berak pakani dengan cinta-cinta gerua oh tu alako gitu makanya harus siap cek berak jaga bina malolo tapi tidak alako ini apa halang ini saya matuan si palang jadi intinya Tengku menyampaikan pada saat semakin gento hindari perkawinan dini. Nah, kene kawan intinya kene ya, kengai hindari perkawinan dini. Mungkin saya dinto dari Beton Gola, kurang lebih nanya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin sekalian, sebelum acara kita lanjutkan, maka terlebih dahulu kita ikuti pemberian penghargaan kepada santri MA Husnul Riayah yang berprestasi.